Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan nadkhiluha kathiratan yawmiddin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirin al-izzah wal ulama'il adillah a'yan sahabat alawiyyin segenap habaib anak cucu baginda besar Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa bil khusus pada ana wa amana wa syuyukhana, tak lupa tentunya kepada sahabat Sayyidi wa Fawwi Al-Adib Abdullah bin Hasan bin Abdullah Hidiyah dan segenap pengurus DPJ Rabita Alawiyah setempat, yang mudah-mudahan beliau orang tua kita semuanya senantiasa dipanjangkan umurnya Allah bil khair wal lutuf wasihah wal afiyah bi taatillah wa rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ada banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, yang mana kadang nikmat yang kapan Allah berikan kepada kita kurang untuk mensyukurinya karena ada nikmat yang kita sadari, ada nikmat yang tidak kita sadari. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau hitung semua nikmat Allah habis umur kita, belum habis nikmat Allah kita hidup. Maka tentu dari sini bisa kita paham ada nikmat yang kita tahu kalau itu adalah nikmat, tapi ada nikmat yang kita nggak sadar, nggak tahu kalau itu adalah nikmat. Nikmat sehat itu adalah nikmat yang kita ketahui. Nikmat panjang umur itu adalah nikmat yang kita ketahui. Tapi ada nikmat yang lain yang tidak kalah hebatnya dibandingkan nikmat sehat, nikmat panjang umur, tapi jarang kita mensyukurinya karena kita tidak tahu bagaimana Allah ciptakan kita sebagai manusia, bukan sebagai binatang. Yang mana malaikat pun kalah derajatnya dengan kita sebagai manusia, tapi jarang kita bersyukur atas nikmat kita tercipta sebagai manusia. Manusia, banyak manusia. Ada manusia yang merdeka, ada yang juga. Alhamdulillah kita menjadi manusia yang merdeka, bukan budak. Ini juga nikmat yang gak kalah panjang umur, yang gak kalah hebat daripada nikmat panjang umur atau nikmat sehat. Karena budak pun juga panjang umur, budak pun juga sehat walafiat. Tapi kita bukan hanya panjang umur, bukan hanya sehat walafiat. Binatang juga panjang umur, sehat walafiat. Tapi kita manusia, budak juga begitu. Tapi kita adalah manusia merdeka. Manusia merdeka banyak, tapi tidak semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanpa kita minta kita menjadi manusia merdeka pula umat Nabi Muhammad banyak. Umat Nabi Muhammad juga banyak, tapi tidak adalah darah yang sambung dengan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini habiskan umurnya kita untuk betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini perlu keluar dari zona nyaman untuk mengetahui semangat kita. Untuk mengetahui nikmatnya sehat, pergi ke rumah sakit, kita akan tahu betapa sehatnya kita. Untuk mengetahui nikmatnya akal, pergi ke rumah sakit jiwa, kita akan tahu betapa nikmat Allah dan betapa mahal nikmat yang Allah titipkan ada di kepala kita. Begitu juga dengan nikmat kita menjadi umat Nabi Muhammad. Pelajari umat Nabi bagaimana susahnya mereka dalam menjalani syariat. Untuk mengetahui nikmat menjadi anak cucu baginda besar Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat sekeliling kita betapa murahnya Allah, betapa dermawannya Allah memberikan nikmat kepada kita tanpa kita minta, yang mana darah kita sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini adalah nikmat di atas nikmat, keberuntungan di atas keberuntungan. Maka salah satu cara agar nikmat dunia, nikmat menjadi manusia, nikmat dunia, nikmat menjadi manusia yang merdeka, nikmat dunia, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad juga nikmat dunia, nikmat menjadi anak cucu Rasulullah itu juga nikmat dunia. Gimana caranya nikmat dunia ini sambung sampai nikmat di akhirat? Ya harus kita syukur.
Nikmat rohani kita berharap dari nikmat batin, nggak ada jalan kecuali kita bersyukuri. Dengan cara apa? Pelajari bagaimana ajdadnya, pelajari bagaimana sirah dan sejarah daripada para kakek kita para salaf. Mereka semuanya thariqah alawiyah. Kadang kita sering mengatakan thariqah alawiyah, tapi kita nggak kenal apa itu thariqah alawiyah. Sering kita mengaku Pancasila, tapi nggak ngerti apa itu sila. Karena itu jangan sampai kita ini cuma menghafal Pancasila tapi nggak kenal asas thariqah alawiyah. Apalagi udah nggak kenal asas thariqah alawiyah, nggak kenal pula Pancasila misalnya. Jadi asas thariqah alawiyah dalam kitab Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahad dalam kitab Tuhfatul Ahbab menceritakan asas atau fondasi daripada thariqah alawiyah kayaknya. Yang pertama adalah ilmu. Orang kaya dengan kedermawanannya nggak ada yang dihauli, tapi orang mulia karena ilmunya dihauli, diberikan dihauli. Ada pejabat yang mungkin jujur, tapi tidak dibaca manaqibnya. Yang dibaca manaqibnya hanya ulama. Sebaik-baiknya orang tidak mengalahkan daripada baiknya orang atas dasar fondasi agama. Karena itu diziarahi kubur yang mencari berkah. Kita kalau minta apa-apa kepada Allah SWT, tawasulnya kepada mereka, bukan kepada orang kaya yang dermawan atau pejabat yang adil. Tapi tawasulnya kepada ulama adili yang bukan hanya punya ilmu, tapi juga mereka mewariskan amal-amal bagi kita besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sesuatu yang paling bisa membuat nama kita dikenang akan kebaikannya untuk selama-lamanya sampai kiamat kecuali adalah karena sebab ilmu ada. Orang kaya dermawan banyak, begitu mati seminggu tahlil selesai, gak dikenang lagi. Jangan orang lain, kadang anaknya belum tentu menghadiahkan pahala untuk orang tua. Pejabat adil banyak, tapi seminggu ditahlili selesai. Tapi kalau ulama lain ceritanya. Karena tidak ada sesuatu yang paling bisa membuat kita ini ingin hidup selama mungkin. Tapi kalau ingin nama kita dikenang selama ini mungkin. Dengan cara apa? Tidak ada lain kecuali dengan jalan ilmu agama. Fahus bi'ilmi ta'ish aidan bihi abada an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Carilah keberuntungan kata ulama dalam syairnya. Dengan apa? Dengan ilmu agama. Ta'ish aidan bihi abada. Misalnya kamu akan hidup selama-lamanya. Nama kamu akan dikenang untuk selama-lamanya. Anak cucu dari anak cucu, dari generasi ke generasi, dari murid ke murid, dari santri ke santri. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Manusia yang tanpa ilmu akan dianggap mati, yang mati tapi dengan ilmu dan dianggap hidup. Manusia tanpa ilmu gak ada manfaatnya. Tapi manusia yang meninggal dunia dengan ilmu diambil barokahnya, diambil ilmunya, diambil manfaatnya. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahli. Dengan sebab kebodohan manusia itu mati sebelum mati. Kita ini kalau menjadi manusia yang tanpa ilmu agama mati sebelum mati. Fa'atsakum qabla al-quburi qubur. Dan ada pun dasarnya kita, raganya kita, jasmani fisiknya kita ini menjadi kubur sebelum kubur kalau kita tidak punya ilmu agama. Menjadi kubur sebelum kubur. Wa in imru'un lam yahya bi'ilmin fa huwa mayyitun wa laysa lahu hatta nusyuri. Manusia siapapun jangan sampai orangnya lebih pintar dari kita. Seharusnya kita ada kecemburuan dalam hal ini. Seharusnya, sewajibnya, sepatutnya kita ada kecemburuan dalam hal ini. Tapi banyak dari kita tak cemburu kalau ada orang lain dari kita daripada kita. Kita cemburunya ketika yang alim, yang bukan dari golongan kita alim dihormati orang, kita yang punya nasab yang mulia daripada alim tersebut yang dihormati sama orang, kita cemburu. Kita cemburu dalam penghormatan, bukan cemburu dalam ilmu. Rasulullah tidak mewariskan kehormatan kepada kita. Rasulullah satu-satunya Allah yang Rasulullah SAW beragama kepada kita. Seharusnya kita rebutan warisan Rasulullah, bukan rebutan penghormatan. Rasulullah tidak pernah hidupnya hidup dengan menerima penghormatan yang menjadi di orang lain. Salah kita pun juga begini. Bagaimana mungkin kita mencemburu sesuatu yang tidak diwariskan oleh Rasulullah? Sebaliknya bagaimana mungkin kita tidak cemburu terhadap perkara yang diwariskan oleh Rasulullah SAW? Itu diceritakan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi Shahibul Syarif. Itu santrinya Syekh Ibn Bakar bin Sa'd. Dari Husaisah ke Ina itu jaraknya 90 kilo. Jarak kaki 1000 kaki. Kenapa? Dengan itu saya menjadi orang mulia. Susah payah jalan kaki. Kenapa? Aku nggak mau itu. Tidak mendapat warisan daripada para salaf sampai kepada Rasulullah SAW.
Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid Al-Imam Al-Haddad Sahabrati. Jarak rumah beliau dari Haulullah ke Tarim itu jaraknya 40 kilo kurang lebih. Itu beliau jarak setiap hari. Berangkat pagi, pulang malam, besok lagi berangkat lagi selama 40 tahun. Jalan. Demi apa? Gambarannya begini. Ada orang sakit yang nggak ada dokter, kecuali jaraknya 90 kilo atau 40 kilo, dia nggak punya kendaraan. Sepeda nggak, apalagi motor, mobil dan jarak 40 kilo. Kira-kira kalau orang sakit itu kita, Assalamualaikum, kita jalan nggak kira-kira? Kenapa? Daripada saya hidup, ya menderita, lebih baik saya jalan berusaha untuk sembuh. Dan kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa jasa, dari membawa hati. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Anehnya manusia zaman sekarang bingung untuk menyembuhkan fisiknya, jasmaninya, tapi banyak di antara kita yang banyak alasan untuk menyembuhkan dirinya. Lihat ulama dulu, maaf kalau kita boleh berandai-andai, orang dulu salafnya kita kalau menuduh masih masuk akal. Kenapa? Payah ketemu ulama, belajar payah, nggak punya kendaraan, hidup mereka sederhana. Nah kalau kita, apa alasan kita menghadap salaf, menghadap Rasulullah, menghadap Allah tanpa mendapat daripada ilmu agama? Bahkan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, pengarang kitab Bughyatul Mustajidin, itu belajar beliau dari Tarim ke Seimun, dari Tarim kadang ke Haulullah, itu jaraknya nggak kurang dari 34 kilo berangkat. Kadang-kadang beliau kalau butuh kopi untuk belajar di tengah malam, untuk tahajud, dia mulai di tengah malam, beliau pergi ke Masjid Thaha di Seimun, berharap barangkali ada orang yang menyediakan kopi. Bagaimana dengan kita? Kopi ada nggak bagi kita? Semuanya juga ada. Jadi pertemuan atau majelis semacam ini adalah kebutuhan primer dohir bagi dunia akhirat kita. Sehat sakit mati selesai, kaya miskin mati selesai. Tapi kalau batin sehat batin sakit beda nasib. Hati penuh dengan ilmu dengan hati yang miskin akan ilmu beda nasib. Itu yang lebih kita prioritaskan daripada hal-hal yang lain. Jadi yang kedua adalah amal. Al-Imam Al-Haddad mengatakan al-ilmu 'alaik hatta ta'mala bi fahuwa lak. Ilmu itu kapan kita dapatkan itu menjadi beban bagi. Kecuali kalau kita amalkan. Kalau ilmu berhasil kita amalkan, maka ilmu itu akan menjadi keberuntungan buat kita. Ilmu itu kadang-kadang menjadi syahidan lana, kadang-kadang menjadi syahidan alaina. Ilmu itu kadang-kadang bisa menjadi pembantu buat kita nanti di akhirat. Tapi kadang-kadang ilmu itu juga bisa menjadi faktor utama kenapa kita terjaga nanti di akhirat. Kapan ilmu itu menjadi pembantu buat kita? Kalau kita amal. Kapan ilmu itu jadi musuh buat kita? Saksi yang memberatkan kita kalau nggak kita amalkan. Pernah diceritakan ada orang berangkat dari Hijrah ke Hindu. Jaraknya jauh, orangnya minta. Dia nggak punya anak kecuali satu anak perempuan. Satu anak perempuan itu setiap hari nuntun orang tuanya tersebut dari Hijrah ke Hindu. Ketika sampai di satu tempat, orang yang minta ini si ayah, maaf, kebelet. Akhirnya dia bilang kepada putrinya, bahwa putri cari tempat yang sepi ya. Abah mau buang air kecil. Oh iya abah, cari tempat yang sepi ketemu. Udah menjauh putrinya, abahnya ini mau buka sarungnya. Terus ingat si putrinya, sebentar abah, sebentar. Loh kenapa? Saya tumbuk dulu pasir yang agak keras atau tanah yang agak keras. Karena hukumnya makruh kalau kita buang air kecil di tempat umum, bukan tempat yang khusus seperti kamar mandi, lain hukumnya. Tempat yang terbuka di tanah yang keras. Kenapa? Khawatir nyiprat, cipratan najisnya ke pakaian atau ke dada. Terus gimana? Ditumbuk biar lunak. Kalau lunak otomatis meminimalisir resiko cipratan daripada najis yang mengenai kepada pakaian. Begitu ya. Buka sarungnya, buang air kecil, selesai, ayo nak pulang. Bahkan belum sampai belum sampai tujuan. Abah kepingin belajar satu hari satu ilmu. Sekarang abah dapat pelajaran daripada kamu. Bayangkan kalau kita hidup 365 hari setahun, satu ilmu yang kita dapat, satu hadis bisa aja.
terus kita berupaya seumur hidup untuk mengamalkannya. Kita umur berapa sekarang? Berapa hadis yang kita hafal, berapa ilmu yang kita amalkan? Ini adalah bagaimana pentingnya ilmu. Al-ilm yahdifu bil amal fa in ajabahu Allah ta'ala. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ilmu itu selalu menyeru kepada amal, selalu memanggil kepada amal. Kalau dijawab ilmu dengan amal, maka ilmu itu akan menjadi ilmu yang hadiyah, ilmu yang dimiliki oleh seseorang yang mumpuni. Tapi kalau ilmu selalu menyeru kepada amal dan dijawab dengan amal, maka fahiyah imamah wa surah, wa illa fa anta imamah wa surah. Maka nggak ada kecuali penampilan, nggak ada kecuali penampilan. Kapan orang punya ilmu tapi nggak punya amal? Nggak ada kecuali penampilan. Casing semata, kata Imam Al-Hadid Abdullah bin Alawi Ibn Muhammad Al-Haddad. Kadang-kadang orang menuntut orang lain itu berakhlak. Kadang-kadang terucap dari lisan kita karena begitu kepinginnya kita sama akhlak, kita mengatakan yang penting akhlak, tak penting ilmu. Salah. Bagaimana mungkin pakai akhlak tak pakai ilmu? Kadang-kadang orang mementingkan akhlak tanpa ilmu, dia nggak sadar kalau dia sedang tidak berakhlak. Contoh, ada orang yang tua, maaf apinya habis. Kemudian karena akhlaknya, tapi nggak pakai ilmu, yang muda minta dia untuk jadi imam. Benar kalau tidak? Sementara orang yang begini habis, bacaan Fatihahnya yang udah nggak bisa masuk. Saya punya guru ada tadi alumni di sana dengan terus malam, marhum. Itu ketika muda, sehat olahraga di bidang maju jadi imam seperti biasa. Ketika kita usia orang, dia mau jadi imam. Mungkin antum kenal ada Habib Husin yang Abdul Gresik Asyidah. Pernah antum melihat beliau jadi imam? Kurang pantas apa beliau jadi imam? Muridnya siapa beliau? Tapi beliau enggak. Kenapa? Dia punya ilmu. Kadang-kadang orang itu kalau mentingkan akhlak, tapi kalau nggak pakai ilmu dia nggak sadar kalau dia sudah menyalahi syariat. Bagaimana mungkin orang yang menyalahi syariat dikatakan berakhlak? Nah itu Al-Habib Umar bin Sigah As-Sofi mengatakan man fatahul ilm, barang siapa yang kehilangan kesempatan untuk berilmu, lam yafutuhul mihrab, jangan sampai kehilangan kesempatan untuk beribadah. Jangan mengadakan yang wajib, tapi tambahi dengan yang sunnah. Wa man fatahul mihrab lam tafutuhul adab, barang siapa yang kehilangan kesempatan untuk memperbanyak ibadah sunnah, Rasulullah yang nggak bisa baca Al-Quran 3 hari sekali khatam nggak bisa, sedekah dan lain sebagainya. Pokoknya yang sunnah udah nggak bisa, maka minimal yang harus kita punya sebagai cara untuk kita melindungi nama baik kita, nama baik orang tua kita adalah dengan akhlak. Tapi dengan akhlak satu-satunya hal yang penting. Ibadah butuh ilmu. Sebagaimana ibadah butuh ilmu, akhlak juga butuh ilmu. Al-ilm wal amal. Yang kedua, yang ketiga adalah wara. Al-ilm, al-amal, al-wara. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan innakum la ta'lamuna 'anil wara wa huwa afdhalul ibadah. Kalian akan menjumpai satu keadaan di mana kalian akan mulai lupa, kata beliau, daripada yang namanya paling pentingnya ibadah, yaitu wara. Gimana nggak dikatakan paling pentingnya ibadah? Para nabi saja diperintah oleh Allah untuk menjaga apa yang masuk ke perutnya mereka sebelum memerintah kepada mereka untuk ibadah. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Para nabi, para ustadz, kata Allah, perhatikan apa yang kalian makan. Makan yang baik, makan makanan yang halal, wa'malu shalihan. Baru bicara amal yang soleh. Kalau kita bicara amal soleh, tapi nggak peduli apa yang masuk ke perut kita. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Idris Al-Maghrabi itu beliau mengatakan kalau ada di antara kita yang berhati-hati dalam urusan najis, yang berhati-hati ketika kita wudhu, tapi nggak berhati-hati terhadap apa yang masuk ke perutnya kita, itu sama seperti kehati-hatian daripada anjing. Dia nggak peduli sama apa yang masuk ke mulutnya, tapi kalau kencing dia ngangkang karena khawatir kecipratan. Bukan saya yang bicara, Al-Habib Ahmad bin Idris Al-Maghrabi, datuk daripada Marga Al-Maghrabi, anak daripada Sayyid Idris Al-Maghrabi. Kalau ada di antara kita untuknya hati-hati, sama najis menjauh, tapi sama yang masuk perutnya nggak ambil urusan, nggak ambil peduli, nggak ngerekeng, kata orang tua, nggak urus. Ya, sama seperti anjing, makan dia nggak urus, bangkai, najis, kotor, makan, tapi di dalam kencing ngangkang. Badal apa yang dia makan, dia keluar sebetulnya. Kita perlu belajar tentang wara, perlu belajar kepada Al-Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau pernah sekali waktu dikasih budaknya susu.
langsung diminum sama si Nubat Rasul. Ketika diminum, budaknya tanya, Tuhan, tumben anda nggak tanya dari mana ini susu? Lotos si Nubat Rasul. Memang dari mana ini susu? Kalau biasanya anda tanya, sekarang ini kok tumben nggak tanya? Iya, memang dari mana ini susu? Saya tadi dimintai orang untuk memberikan mantra-mantra tapi dengan cara jahiliyah. Ibarat kata dukun orang bilang. Maka karena berhasil saya mendapat imbalan susu. Biasanya Anda kalau saya kasih tanya, ini kok nggak tanya langsung minum? Yang diminum sedikit yang diminum. Tahu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Tangan dimasukin ke tenggorokan sampai perutnya itu kosong, ditambahin lagi, dimasukin tangannya sampai keluar adalah darah. Yang diminum sedikit. Tanya budaknya, Tuhan, yang Anda minum sedikit sampai yang keluar darah, kenapa? Kalau perlu yang keluar adalah nyawa. Kenapa? Kullulah min nabata min haram annahu auladu. Kata Nabi, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka yang lebih baik kata Nabi tumbuh bukan daging tapi adalah api. Dalam riwayat tempatnya dia bukan dunia tapi tempatnya dia yang lebih layak adalah neraka. Waliyahillah min dzalik. Ya. Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri. Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri ketika beliau sebagai santun itu setiap hari puasa sahurnya cuma kurma yang dicelup kepada minyak wijen. Sekali waktu ada tetangga daripada pondok tersebut yang melihat santri makan kurma sama jeruk wijen, apa rasanya? Dikasih roti, makan roti. Tapi mereka mendapatkan Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri merasa ada yang nggak beres. Kok saya nggak semangat seperti kemarin dalam ibadahnya, dalam bentuk ilmunya, ditinggalkan. Coba kalau kita, lu tadi yang aku makan itu haram, aduh, tolak ini ngasih tahu. Ada harapan kita, untuk ngelokok tenggorokan, gimana caranya itu keluar? Ya, Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri. Lihat dari mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Gak ada manusia terbaik kepada Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Apakah kita lebih afdal dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Apakah kita lebih afdal dari Sayyidina Hasan bin Shalih Al-Bahri? Ya, ada yang mereka lakukan. Yang keempat adalah al-khauf, rasa takut. Sayyidina Hasan al-Basri mengatakan, innal mu'min jama'a ihsanan wa khaufan. Orang beriman itu mengumpulkan dua hal, banyak ibadah dan takut. Kalau kita ini udah tak banyak ibadah, nggak ada takutnya. Dengan alasan kita ada di kantongnya lagi ya kita husnuzon dulu. Tapi PB sama GR itu beda. Kalau PB itu punya usaha, punya bekal. Nah, kalau kita nggak mau usaha, kemudian berhati kantongnya lagi, itu namanya GR. Nggak punya, ngerasa punya. Lihat para salafnya kita. Ada seorang aulia min salaf ditanya, antum ini ahli bait, kenapa ibadahnya kok ngoyo? Kok kerja keras untuk masuk ke dalam surga? Cukup di dunia Rasulullah kerepotan gara-gara itu. Kita sholat berjamaah, taruhannya apa? Nabi yang taruhannya. Khotib naik ke atas mimbar, bawa tongkat simbolis. Nabi bawa tombak, bawa pedang. Kenapa? Taruhannya. Kita dakwah, ya Allah disambung macam-macam. Tola al-badru alaina. Mana al-badru? Siapa al-badru itu? Tola al-badru alaina. Nabi jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Sekarang mercy. Tola al-badru alaina. Jadi gambaran bahwa kadang-kadang kita ingin mewarisi dari Nabi hasilnya, tapi nggak mau untuk perjuangannya. Ikhwani, kita nggak bisa lepas dari rasa takut. Kita udah nggak punya ilmu, amal nggak seberapa, warok juga ngawur, makan apa aja tolak ukurnya bukan halal haram, pokok kepingin ya gimana? Kemudian rasa takut nggak ada. Lihat Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali Zainal Abidin, Ibn Husain, Ibn Imam Ali bin Abi Thalib, Ibn Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya kita 40 gitu. Ini nasabnya beliau berapa? Itu kalau wudhu semaput, pingsan. Wudhu lagi belum sempurna, pingsan lagi. Budaknya tanya, ibarat orang sekarang kalau ngomongnya, Habib, antum ini wudhu semaput, sakit, belum sarapan. Bukan, ataduna baina yaday man akum. Kamu tahu nggak? Wudhu ini prepare, persiapan mau ketemu sama siapa? Ketemu sama Allah. Apa persiapannya? Kalau nggak wajib aku nggak berani sholat. Beredek. Jadi nggak nunggu sholatnya khusyuk. Wudhunya udah khusyuk duluan. Akhirnya beliau sholat, kebakaran rumahnya seperti yang sering kita dengar. Nggak kerasa beliau salam baru sadar rumah anak kebakaran. Kenapa? Yang di benaknya beliau dipikir ada neraka, bukan api dunia.
Bahkan beliau pernah sekali waktu nih penting nih, Sayyidina Ali selalu pernah naik onta. Ketika beliau berangkat haji, beliau bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik labbaik. Pingsan, jatuh dari onta, bawa sama budaknya, taruh di atas onta lagi, jalan lagi, bertalbiyah lagi, labbaik Allahumma labbaik. Belum sempurna baca talbiyahnya, pingsan lagi. Ditanya, didudukkan, ditanya, kenapa antum ini? Aku khawatir ketika aku bilang labbaik Allahumma labbaik, jawabannya la labbaik ya Ali wala sa'din. Nggak ada sambutan, siapa yang panggil kamu wahai Ali? Yang di benaknya Sayyidina Ali selalu kita ada kantongnya Nabi. Sayyidina Ali dibatas ngomong seperti itu. Ilm, amal, wara, khauf, nasab, semuanya punya. Nggak terucap sampai budaknya bilang, antum cucunya siapa? Antum cicitnya siapa? Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zain Abidin ini belum lahir, udah disebut namanya oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah mantu Sayyidina Husain. Gak lama Jabir bin Abdullah dan sahabat Nabi Rasulullah SAW. Jabir ketahuilah dari putra Rasulullah gak pernah manggil cucu, tapi putra Sayyidina Husain. Putraku ini akan datang nanti di masanya, akan lahir dari putraku Husain seorang pemuda yang dia nanti di akhirat akan dipanggil dan disuruh sebagai tanda kemuliaan yang dia itu Zainal Abidin. Hendaknya lah bangkit Zainal Abidin. Wahai Jabir, jika kamu ketemu sama putra Husain namanya Ali Zainal Abidin, titip salam dari mulutnya, dari kakeknya Rasulullah SAW. Itu siapa yang mantas? Ada yang ngasih kabar kepada kita, Rasulullah kirim salam sama kita. Kemudian kita mengatakan kita dipantongin Nabi, gampang semuanya ini. Bukankah ada anak durhaka kepada orang tua, orang tua marah kepada anaknya? Kenapa hal ini tidak mungkin terjadi kepada Rasulullah, kepada kita? Marah kepada kita, salah marah kepada kita. Kalau itu bisa, kenapa tidak? Jadi, ikhwani, khauf itu ada penting buat kita semua. Lihat Sayyidina Ali Zain. Sayyidina Umar khutbah, beliau mengatakan begini. Kalau seandainya nanti di akhirat datang panggilan, Sayyidina Umar mengatakan kalau nanti di akhirat datang panggilan, semuanya masuk surga kecuali satu masuk neraka. Semua masuk surga kecuali satu masuk neraka. Beliau berharap dengan menangis, ya Allah jangan jadikan satu orang masuk neraka aku. Coba kalau kita dapat seruan semuanya masuk surga, satu orang masuk neraka, kira-kira ibadahnya? Kenapa? Ada yang lebih parah masanya ya, itu sudah anak masuk surga. Itu raja neraka. Artinya semuanya masuk surga, cuma satu orang masuk neraka. Sayyidina Umar nggak pernah kira rasa takut. Ya Allah yang satu jangan. Sayyidina Umar, Rasulullah SAW. Ya Allah yang satu jangan ya. Nggak kira rasa takut. Tetap ibadah. Beliau nggak pernah tidur. Siang untuk rakyat, untuk umat, malam untuk Allah. Beliau pernah sekali waktu tiduran, capek, tiduran. Kemudian ditegur sama satu ajudan beliau. Wahai Imam, Anda baru memang menyediakan waktu untuk istirahat. Enggak. Kalau Anda menyediakan waktu istirahat di siang hari, Anda balik sama umat rakyat. Tapi kalau Anda menyediakan waktu istirahat untuk di malam hari, berarti Anda balik kepada diri Anda sendiri untuk bermunajat kepada Allah SWT. Tahu nggak tidurnya si Umar? Tidurnya si Umar itu ketiduran. Tidurnya si Umar itu ketiduran. Persis kalau kita Jumatan. Nah itu juga tidurnya si Umar. 10 menit bangun, tahu-tahu koma, tahu-tahu doa, ya itu juga tidurnya Sayyidina Umar. Tidurnya Sayyidina Umar itu adalah ketiduran. Banyak nangis beliau sampai membekas di kedua pipinya. Radhiyallahu ta'ala anhu wa kita gimana? Apa yang membekas daripada akar ibadahnya ini? Ya. Menjadi kewajiban buat kita untuk menyadari daripada tidak ada masalah. Bahkan beliau mengatakan Sayyidina Umar, kalau semua orang masuk neraka, kalau seandainya datang seruan nanti di akhirat, semua orang masuk neraka, cuma satu yang masuk surga, kira-kira. Kalau seruan itu ditujukan kepada kita sholat, semua orang masuk neraka, cuma satu tok yang berhak masuk surga, sholat kira-kira. Ya percuma sholat lagi. Cuma satu tok yang masuk surga, jelas bukan anak, percuma. Iya ya, Sayyidina Umar, nggak kehilangan harapan. Ya Allah, satu orang aku ini. Semuanya masuk surga, cuma satu masuk neraka. Ya Allah, yang satu jangan saya. Gak bilang rasa takut. Semuanya masuk neraka, cuma satu masuk surga. Ya Allah, yang satu kena pilih.
nggak kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah ikhlas. Paling baiknya sesuatu yang turun daripada langit atau taufik. Kita kumpul sekarang dengan taufik dari hidayah dan hidayah dari Allah. Paling baiknya sesuatu yang naik ke langit itu adalah ikhlas. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali Allah. Sebagian salah menafsiri wajhah illa wajhah ma umila liwajhillah. Semua akan binasa, semua akan hancur, semua akan hangus kecuali amal yang dilandasi murni ketulusan niat karena Allah. Itu yang tidak akan berubah. Karena Al-Imam Al-Haddad datang satu orang niat mau bangun masjid, musyawarah, tanya sama Al-Haddad, ente punya niat baik apa enggak? Kalau ente punya niat baik bangun, tapi kalau enggak jangan, buang duit. Anak mau tanya sekarang, ente niatnya baik enggak? Baik. Apa niatnya ente? Seperti begini, bagus. Cuma kira-kira setelah bangunan masjid wujud, bangunan masjid sudah terbangun, orang menisbatkan masjid itu kepada kami. Ini masuknya bulan, bahkan masjidnya yang lain. Ini yang bangun bulan, bahkan nggak ada yang muji kamu, nggak ada yang peduli sama kamu, nggak ada yang perhatian sama kamu. Bahkan masjid ini bukan dibilang masjidnya bulan, dibilang masjidnya orang lain. Gimana rasanya kamu? Sanggup? Nggak sanggup. Kalau kita bangun, lihat itu tidak. Kalau kita baru mau udah cerita serabu, baru mau udah lihat dulu, baru rencana mas. Kali ini ikhlas. Al-ilm, wal-amal, wal-wara, wal-khawf, wal-ikhlas. Ini 5 fondasi Thariqah Alawiyah. Kalau kita mengaku sebagai Alawi, kata Al-Hadi Zain bin Ibrahim bin Muslim, termasuk hubungan walidain, durhaka anak kepada orang tua ketika kita berthariqah di luar Thariqah Alawiyah. Kenapa? Kita segera besar. Al-Hadi Abdurrahman As-Sukaf Thariqahnya siapa? Al-Hadi Abdullah Al-Idrus Akbar, Al-Hadi Abu Bakar bin Abdullah Al-Alim Thariqahnya. Al-Maula Al-Badillah Al-Hadi Muhammad bin Ali Al-Badillah bin Syahab Ali bin Abdullah bin Syahab Al-Haddad Al-Imam Al-Haddad Al-Attas, Al-Hadi Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Thariqahnya siapa? Apakah kita beranggapan ada thariqah di luar thariqah lebih baik daripada thariqah mereka? Pada mereka berjuang seumur hidup untuk kita, tapi kita campak di thariqah mereka dengan thariqah yang lain. Apakah ini tidak cukup dikatakan sebagai kedurhakaan anak kepada orang tua? Itu mudah-mudahan ya, Allah berikan kepada kita kemantapan hati di selain ketetapan iman dan Islam. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bisa menjalankan iman daripada Thariqah Alawiyah yang mudah-mudahan itu menjadi bekal semampunya kita, tapi itu menjadi bekal buat kita untuk menghadap kepada para salaf, menghadap kepada Rasul, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memanjangkan umur orang tua kita, umur kita semua fil khair wal mutuqasih wal afiyah, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Allah berkati kita dalam keadaan husnul khatimah serta umur serta lafiat. Allah berikan kepada kita nikmat zahir, Allah sempurnakan dengan batin, Allah berikan kepada kita nikmat dunia, Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika dirasa terlalu panjang. Hal ini wa hadza ma aqulu lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.